Cek 1 2 3, cek 1 1 1 1 1, cek 1. Apakah? Cek 1. Cek 1 2 3. 1. Cek 1 1. 1. Coba jalankan. Biar masuk TV. Cek 1 1 1, salah cek 1.
Cek 1 1. Pula. Hati-hati kakimu di situ. Selalu bersama Shalom, selamat malam buat kita semuanya dan teman-teman dan keluarga dan seluruh jemaat yang kami kasihi. Malam hari ini bersama dengan kami dalam kesempatan malam ini. Mari kita saling amin. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa perintah Tuhan di dalam hidup kita tak pernah berhenti. Dia selalu ada bersama dengan kita. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Tapi kita tahu bahwa rencana Tuhan yang paling indah dalam hidup kita. Mari kita memuji Tuhan. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal yang ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku, hati kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Sekali lagi kita katakan, jalan-Mu tak terselami, jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal yang ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga, tiada terduga kasih-Mu. Amin. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh dengan aman dan sejahtera. Walau di tengah ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan hati kehadirat-Mu, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai ingin ku selalu keindahan
sesuatu, maka kita mengantus ucapan syukur kita pada Tuhan. Sampai malam hari kita boleh memuji Tuhan karena semua penyertaan Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan atas segala pertolongan dan penyertaan dalam hidup. Terima kasih untuk sukacita yang selalu memberikan bagi kami. Terima kasih selalu menyediakan apa yang kami hadapi. Sehingga sampai malam hari ini pun kami tidak kekurangan satu apapun. Terima kasih. Pengalaman aman dan sejahtera, walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadirat-Mu. Lebih sungguh lagi kita katakan penyertaan-Mu, penyempurna. Negara kita, bangsa Indonesia yang kita ini sedang dapat pertolongan bersama virus corona, supaya Tuhan boleh melewati kita semua dari wabah ini. Demikian juga kita berdoa seluruh pemerintah, mereka boleh agar mereka tetap bertanggung jawab menjalani setiap tugas mereka dengan jujur dan adil, sehingga kita sebagai masyarakat pun dan masyarakat kita berdoa. Supaya dalam surat itu meratkan tangan-Mu untuk bangsa dan negara kami, Tuhan. Kami percaya pertolongan dan penyertaan Tuhan pasti sempurna. Walaupun kami sedang menghadapi persoalan besar itu COVID ini, Tuhan tolong kami dan kami sebagai bangsa boleh tetap bersatu hati, tetap mendukung, tetap saling mengasihi, jauhkan perpecahan tengah kami. Berkat pemerintahan kami, berkat Bapak Presiden Joko Widodo sebagai Presiden kami, Bapak kami, dalam setiap keputusan-keputusan yang mereka ambil, dan seluruh jajaran pemerintahan dari pusat sampai ke daerah, mereka boleh bergandeng tangan sehati sepikir dalam melaksanakan setiap tugas tanggung jawab mereka. Mereka adil dan jujur terhadap kami masyarakat yang mereka pimpin. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita berdoa untuk seluruh tim medis, dan kita juga berdoa untuk mereka yang ini berada di rumah sakit karena sudah mengalami COVID-19 mereka. Berdoa sudah ada yang dibutuhkan dalam menyediakan bantuan setiap negara yang saat ini sedang berjuang boleh tersalurkan. Demikian kita berdoa dalam menyediakan alat-alat kesehatan, bahkan obat-obat supaya juga boleh tersalurkan. Terhukum kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk seluruh tim medis kami di berbagai rumah sakit yang ada di seluruh Indonesia. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan Engkau yang menolong, memampukan mereka sehingga dalam melaksanakan setiap mereka dan juga percaya Tuhan melindungi. Berikan doa untuk keluarga mereka juga, anak-anak mereka, Tuhan juga melindungi mereka. Dan berdoa untuk seluruh para pasien yang sedang terbaring di berbagai rumah sakit, Tuhan pulihkan mereka, sembuhkan mereka lewat makan, minum yang mereka konsumsi dan obat-obat yang menjadi alat bagi mereka, Tuhan, tubuh mereka mengalami kesembuhan. Demikian kami berdoa juga dana-dana yang dibutuhkan dalam menyediakan bantuan-bantuan di setiap warga negara saat ini sedang tinggal di rumah karena sudah berhenti bekerja. Tuhan, kiranya setiap bantuan
persatuan yang sudah disediakan oleh pemerintah boleh disalurkan bagi setiap mereka yang membutuhkan. Demikian dalam menyediakan alat kesehatan, obat-obat yang kami butuhkan. Tuhan yang mengerti, menolong, memampukan setiap kebutuhan kami yang bagian ini dalam mengelolanya, dan sehingga boleh disalurkan di berbagai rumah sakit yang membutuhkan. Di dalam nama Yesus berdoa. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Sekali lagi, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini jadi berkah. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan di malam hari yang berbahaya ini. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, malam hari ini kami bersyukur selalu Tuhan kasih kesempatan kami pertolongan Tuhan di dalam hidup kami. Kami menaikkan doa kami buat bangsa dan negara kami. Dan tiba saat kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan biar kepada kami agar kami boleh berkati firman Tuhan. Agar iman kami semakin kuat dalam menjalani hari-hari kami. Kami percaya bersama Tuhan, kami bisa menjalani hidup kami. Dan kami berdoa, Tuhan bersama dengan kita malam hari ini, tak bosan-bosannya kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita membaca firman dalam Kolose pasal 3 ayat 20 dengan ayat yang ke-24. Kolose pasal 3 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan, hai hamba-hamba taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal, jangan hanya di hadapan mereka saja, untuk menyenangkan mereka dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu buat bersinar hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa ada kelak kamu akan menerima yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Bapak Ibu berkati oleh Tuhan, malam ini kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini. Bagaimana kita memandang pekerjaan dalam konteks hubungan benar dengan Tuhan. Bagaimana saya dan Bapak Ibu memahami pekerjaan kita yang saat ini kita kerjakan
dan itu berhubungan erat dengan hubungan kita dengan Tuhan. Bapak Saudara diberkati oleh Tuhan, sebuah kesalahan jika kita memiliki pola pikir seperti ini. Jika karir saya tidak sukses atau memiliki pekerjaan yang tidak mampu memberikan keuntungan, baik itu dalam hal jabatan maupun dalam hal materi maupun dalam hal popularitas, maka saya tidak melakukan sepenuhnya apa yang saya kerjakan karena tidak ada hasil sama sekali walaupun saya sedang bekerja. Saya tidak mengerjakan ini dengan sepenuh hati, atau saya mengerjakannya setengah-setengah saja. Diberkati oleh Tuhan sebagai hamba Tuhan dan segala yang percaya, kita bersyukur apa yang dikerjakan adalah anugerah Tuhan. Kesempatan Tuhan berikan bagi kita untuk bekerja lewat pekerjaan yang Tuhan berikan itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetapi sebenarnya Bapak Ibu Saudara, kita harus berpikir demikian. Dimanapun Allah menempatkan kita, saya dan Bapak Ibu, kita sudah seharusnya melakukan yang terbaik yang sudah terbaik. Diberkati oleh Tuhan Yesus. Kalau saya ini Bapak Ibu Saudara berbicara tentang bekerja kepada Tuhannya, dan bagaimana Tuhan memperlakukan hamba yang bekerja kepadanya. Budak Bapak Ibu Saudara, ini adalah kelas masyarakat yang paling rendah pada zaman itu. Taatilah Tuhanmu yang di dunia ini adalah segala hal, dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk kaum manusia. Baik sudah diberkati oleh Tuhan, begitu konsennya Tuhan memberikan sebuah perhatian kepada hamba-hamba yang sedang bekerja kepada Tuhan. Di mana Tuhan berkata bahwa kau tidak hanya menekan Tuhanmu di mana kamu bekerja, tetapi kamu harus berpikir bahwa pekerjaan itu adalah kesempatan bagimu untuk menyenangkan hati Tuhan. Kenapa Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan? Karena kita tahu pekerjaan itu adalah berkat Tuhan bagi kita. Walaupun melalui orang, tapi kita bekerja kepada orang itu. Artinya bahwa itu kita harus sepenuh hati mengerjakannya. Disitulah kita menunjukkan identitas diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Bekerja bagi Tuhan lewat orang, lewat siapapun kita bekerja. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, kamu tahu bahwa dari Tuhan kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kita jangan bayangkan pekerjaan kasar, rendah dan buruk yang dilakukan oleh budak-budak pada masa itu. Tuhan hanya mau bawa satu prinsip dalam pekerjaan itu kamu melakukan untuk Tuhan. Walaupun di dalam mata kita melakukan untuk orang lain, tetapi dalam hati kita saya melakukan untuk Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus, Tuhan sendiri menghargai pekerjaan itu, karena pekerjaan itu kita lakukan untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, bukan hanya Tuhan di mana kita bekerja menghargai pekerjaan kita, tapi Tuhan sendiri. Artinya Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, kalau Tuhan menghargai pekerjaan yang sedang kita kerjakan, berarti kita juga harus mengerjakannya dengan sepenuh hati. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi poin utama kita pada malam hari ini adalah kita dibentuk oleh Tuhan lewat pekerjaan yang diberikannya kepada kita. Baik kami sebagai hamba Tuhan, Bapak Ibu yang bekerja di kantor, yang bekerja, yang buka toko, yang juga saat ini sebagai kepala keluarga, kita semua sama-sama dibentuk oleh Tuhan lewat setiap pekerjaan, lewat setiap usaha yang diberikan oleh Tuhan. Bagaimana kita menjalani pekerjaan Tuhan itu? Baik kami sebagai hamba Tuhan, bagaimana kami melakukannya? Ingat tadi Tuhan berkata,
kamu tidak hanya menyenangkan Tuhanmu. Jadi kita dalam pekerjaan ini tidak hanya kita menyenangkan hati orang yang sedang ada bersama dengan kita, tetapi yang paling penting adalah bagaimana Tuhan disenangkan lewat pekerjaan kita, baik kita sebagai hamba yang bekerja kepada orang lain maupun kita yang memiliki pekerjaan itu, karena itu pemberian daripada Tuhan. Bagaimana kita dibentuk lewat pekerjaan itu? Bagaimana kita lewat pekerjaan itu Tuhan disenangi lewat pekerjaan kita? Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, dalam pekerjaan Paulus memberikan sebuah nasihat bagi kita sebagai orang yang percaya, yaitu sebagai orang yang Kristen untuk menganggap semua pekerjaan sebagai suatu pelayanan bagi Tuhan. Jadi saya dan Bapak Ibu, kita harus sadar bahwa pekerjaan yang kita miliki, baik Bapak Ibu yang ada di kantor maupun Bapak Ibu yang ada di toko, ini adalah pelayanan kita bagi Tuhan. Kenapa Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan? Di sanalah kita melayani banyak orang yang mungkin tidak kenal siapa saya dan tidak kenal siapa Bapak Ibu, tetapi lewat pekerjaan itu kita kenal siapa kita. Lewat pekerjaan itu mereka melihat kasih Tuhan dalam hidup kita. Lewat pekerjaan itu, lewat komunikasi kita, orang bisa merasakan kenyamanan, orang bisa merasakan sukacita. Kenapa? Kita dibentuk lewat pekerjaan itu oleh Tuhan. Karena kita tahu bahwa pekerjaan saya miliki adalah hanya alat bagi Tuhan. Jadi lewat alat ini Tuhan mau membentuk kita supaya kita apa? Supaya kita pun boleh menjadi berkat bagi orang lain. Oleh karena itu saudara diberkati oleh Tuhan, ingat, lihat pekerjaan itu sebagai pelayanan untuk Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, lewat pekerjaan yang Tuhan berikan itu, kita di sana memuliakan nama Tuhan. Baik maupun Tuhan yang mempunyai pekerjaan, Tuhan mau supaya kita adil, saudara. Baik yang bekerja maupun yang bekerja oleh pekerjaan. Artinya kita sama-sama harus adil. Jangan sampai karena kita punya pekerjaan, kita seenaknya melakukan hal kita. Tapi lewat pekerjaan itu, kita sama-sama menolong. Kita sama-sama dibentuk lewat pekerjaan kita miliki. Karena kenapa? Tuhan adalah sebagai hakim bagi kita yang boleh mengadili kita lewat setiap pekerjaan yang kita miliki. Karena itu Bapak Ibu Saudara berkata Tuhan, dan kita pernah menganggap remeh orang yang bekerja sama kita, dan juga jangan pernah menganggap remeh orang di mana kita bekerja. Karena kenapa? Kita sama-sama diperhadapkan di hadapan Tuhan, dan Tuhanlah yang menilai kita. Nah, itu yang dibilang tadi bagi kita Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, yaitu bahwa bagian kita adalah Kristus di dalam pekerjaan itu. Karena kenapa? Karena Tuhan adalah yang menjadi pemilik pekerjaan itu. Maka lewat setiap pekerjaan kita, mari kita memuliakan Tuhan. Lewat setiap pekerjaan kita, biarlah orang boleh memuji nama Tuhan. Lewat setiap pekerjaan kita, jangan pernah kita ada rasa sombong, iri hati, atau tidak peduli dengan orang lain. Karena kenapa? Karena itu semua adalah hanya alat. Maka dengan lewat alat itu Tuhan mau membentuk kita, dan lewat alat itu yang Tuhan berikan itu Tuhan mau dimuliakan lewat pekerjaan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Karena kenapa? Karena Tuhan tidak memandang rendah siapapun lewat setiap pekerjaan yang diberikan bagi kita. Dia hakim atas seluruh bumi, dan dia adil dan tidak pernah memandang bulu, dan akan menghakimi dengan tangan yang adil dan maupun kepada Tuhan maupun kepada hamba. Artinya Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, marilah kita sungguh-sungguh mengerjakan kewajiban kita kepada Allah. Ketika kita setia di dalam kewajiban kita kepada Allah maupun kepada manusia, saya dan percaya Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, pasti Tuhan akan memampukan kita. Walaupun kita sedang menghadapi
menghadapi COVID-19, tapi kita menghadap Tuhan. Kenapa? Kita bekerja bagi Tuhan. Ada orang yang bekerja pun buat kita, dia bekerja bagi Tuhan. Artinya kita sama-sama bekerja bagi Tuhan. Kalau kita sama-sama bekerja bagi Tuhan, maka pekerjaanmu itu adalah bagian pelayanan kita buat sesama kita. Karena kenapa? Karena lewat itulah kita bisa melayani Tuhan. Tidak hanya gereja Bapak Ibu kita bisa melayani Tuhan, tapi lewat pekerjaan pun kita bisa melayani Tuhan. Lewat setiap orang yang bekerja bagi sama kita pun kita juga bisa melayani Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Setiap pekerjaan pasti berhubungan dengan pelayanan terhadap orang lain. Sehingga melalui hasil kerjaan pelayanan kita, orang lain menemukan Tuhan dan memuliakan Dia. Artinya lewat setiap pekerjaan sampai orang justru tidak melihat sukacita lewat hidup kita. Walaupun dalam keadaan yang sulit, tetapi biar dalam keadaan yang sulit orang bisa melihat sukacita. Artinya di sana orang tahu, kok Bapak ini punya selalu sukacita padahal dalam keadaan yang sulit. Lewat si Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, orang pun bisa memuliakan nama Tuhan. Orang pun kuat juga, walaupun kita sama dalam keadaan yang sulit. Tapi kita kuat juga, tapi orang yang sulit pun pasti juga kuat. Karena itu Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, menjadi kesimpulan bagi kita. Guna bakat yang telah diberikan untuk memberikan dampak. Ini yang disebut dengan kehadiran yang menjadi berkat. Gunakan bakat yang kita miliki yang telah diberikan oleh Tuhan untuk berdampak bagi siapapun tanpa terkecuali. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami baca pada malam hari ini. Tuhan mengingatkan kami supaya kami baik kami yang bekerja bagi orang lain maupun kami yang memiliki pekerjaan, supaya kami memiliki pemahaman yang sama bahwa pekerjaan ini adalah milik Tuhan. Pekerjaan ini adalah hanya alat Tuhan berikan bagi kami, tapi lewat pekerjaan ini supaya kami boleh sama-sama peduli walaupun dalam keadaan yang sulit dan sulit, tapi kami melayani Tuhan lewat pekerjaan ini. Dan kami yakin dan percaya Tuhan tak akan pernah membuat kami kecewa. Tuhan tak akan pernah membuat kami berlarut-larut dalam pergumulan dalam setiap usaha kerjaan kami. Karena kita percaya Tuhan yang punya pekerjaan dan Tuhan juga sanggup memulihkan keadaan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, selanjutnya kita berdoa buat seluruh hamba-hamba Tuhan maupun kita sebagai anak-anak Tuhan, supaya kita boleh menjadi pendoa-pendoa syafaat baik bangsa dan negara kita maupun dalam keluarga kita. Demikian juga kita berdoa dalam perekonomian bangsa kita, seperti firman Tuhan tadi, lewat setiap pekerjaan kita, mari kita serahkan kepada Tuhan, karena semuanya itu adalah milik Tuhan. Bapa di dalam surga, kami sungguh menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk kami sebagai hamba seluruh anak-anak Tuhan. Kiranya kami boleh menjadi pendoa-pendoa syafaat bagi bangsa dan negara kami, dalam pelayanan kami, bagi keluarga kami. Jauhkan perpecahan kami Tuhan. Biarlah kami menjadi terang dan garam dunia walaupun keadaan yang sulit. Demikian kami beruntung perekonomian kami. Tuhan tolong, Tuhan sertai kami juga. Kami yakin dan percaya semua yang kami miliki adalah milik Tuhan, dan Tuhan pasti akan berikan keadaan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Berdoa untuk sinode Gereja Kristus. Berdoa untuk orang tua kita Bapak Sulaiman, Ketua Bapak Yohanes Sugandi, Sekretaris Musafiri, Menara Pasti dan Bu Febri, supaya menolong mereka, mungkin mereka melayani sinode kita. Berdoa. Bapak langsung kami menyerahkan ke dalam Kristus dari Pak. Berdoa untuk orang tua kami Bapak Sulaiman, Yohanes Sugandi, Musafiri, Pasti dan Febri, Tuhan berkati mereka yang menjadi pengurus sinode. Apapun program sinode kami di masa-masa datang ini, Tuhan tolong campur tangan kiranya sinode kami, mereka yang sudah dipercayakan, mereka boleh melayani Tuhan dengan sepenuh hati, dikuatkan oleh Tuhan. Apapun pergumulan setiap para pemimpin kami di sinode kami, Tuhan Engkau yang buka jalan bagi mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Berdoa untuk
GAK Palembang, keluarga Musafiri dan ibu dan adik-adik yang melayani hamba Tuhan di sana. Contoh Hayami berdoa juga. Kita juga berdoa seluruh jemaat dalam setiap saat dan pekerjaan, bahkan seluruh majelis GAK Palembang. Pos tangguh tutu dan kedon juga untuk cek pesan dalam penerimaan baru dan persiapan yang baru. Kita berdoa juga untuk rencana renovasi, pengurusan IMB dan dana serap panitia pembangunan yang juga supaya Tuhan boleh menolong mereka banyak. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk GAK Palembang. Berdoa untuk keluarga Musafiri dan ibu dan adik-adik yang melayani sebagai gembala. Tuhan berikan semangat bagi mereka, mampukan mereka melayani Tuhan. Dan saya khusus untuk keluarga hamba-Mu Musafiri, Engkau juga yang menolong mereka, menyertai mereka dalam setiap pelayanan-pelayanan. Dan saya khusus untuk keluarga apa yang kedua mereka, bagi anak-anak mereka. Dan saya khusus juga untuk Opung yang ada di sana, Tuhan tolong sertai kesehatannya supaya benar-benar Tuhan berikan kesehatan yang baik. Dan demikian untuk Contoh Hayami, Tuhan berkati dia melayani Tuhan di GAK Palembang, mampukan dia dalam segala pelayanan boleh dilakukan dan boleh dilakukan penuh sukacita. Seluruh jemaat Tuhan yang ada di Palembang yang sedang memulai usaha, yang mungkin juga sedang mendoakan pekerjaan, Tuhan yang kami buka jalan bagi mereka, berikan kesabaran Tuhan bagi mereka, berikan sukacita, buka jalan bagi mereka, sehingga apa yang menjadi kerinduan mereka kami percaya Tuhan akan memberikan jalan keluar. Demikian seluruh majelis yang ada di GAK Palembang, Tuhan mampukan mereka juga semua program pelayanan apapun yang menjadi kerinduan dalam pelayanan, kiranya juga Engkau yang campur tangan, berikan semangat bagi mereka. Berdoa untuk pos Talang Betutu, Kenton, Tuhan sertai juga pelayanan untuk anak-anak bersama dengan Contoh Hayami. Tuhan tolong pakailah pelayanan kami membawa jiwa-jiwa bagi Tuhan. TK Hosana dalam persiapan membuat pelajar baru, dalam penerimaan baru, dan juga Tuhan maksud kami ini. Berdoa juga untuk rencana inovasi pengurusan IMB, bahkan dana yang kami butuhkan serta panitia pembangunan. Tuhan tolong mereka juga melayani, Tuhan mampukan mereka dalam panitia pembangunan dan apapun yang menjadi rencana-rencana, kiranya juga Engkau Tuhan yang buka jalan bagi kami. Dalam nama Yesus yang berdoa. Amin. Kita memuji Tuhan, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang menjaga, yang menopang. Adalah bekerja bersama Tuhan, selalu mencukupkan segalanya. Katakan tanah bergelombang, timbulah tanah yang berlubang, jadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbulah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sekali lagi, bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Katakan tanah bergelombang, timbulah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas iman. Katakan tanah bergelombang,
menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Saya berdoa buat seluruh teman-teman dan keluarga yang boleh bersama dengan kami di malam hari dalam persekutuan doa. Berdoa juga untuk Kota Bandar Lampung di mana kita ada, dan saya juga berdoa untuk keluarga Kuasong dan juga keluarga Koindra yang bersama meniti pukul doa bersama dengan kita, dan seluruh jemaat Pos Lampung yang ada kami layani. Kami juga berdoa buat kalian semuanya dan istirahat kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk seluruh teman-teman dan keluarga yang boleh bersama dengan kami dalam persekutuan doa malam ini secara live ini. Tuhan, Engkau tahu setiap pergumulan mereka, dan Engkau Tuhan yang boleh juga memberikan semangat, membuka jalan bagi mereka, dan kiranya mereka juga boleh tetap mengandalkan Tuhan. Berdoa untuk Kota Bandar Lampung di mana kami ada. Tuhan Yesus yang menyertai mereka, kami ada di dalamnya, dan seluruh pemerintahan kami, Tuhan yang menolong mereka juga. Lingkungan di mana kami ada, Tuhan sertai kami supaya aktivitas kami pun kami boleh menjalani dengan penuh dengan keamanan. Demikian juga hamba berdoa untuk keluarga Kuasong, Fang, Kezia dan Kevin. Tuhan berkati mereka sekeluarga. Apapun pergumulan yang saat ini sedang ada di dalam keluarga Kuasong, karena juga yang menyertai dalam setiap usaha dan pekerjaan. Fang, Tuhan buka hatinya, dan Kezia, Tuhan juga buka hatinya supaya mereka dalam keluarga mereka juga terjalin komunikasi yang baik kembali. Berkat keluarga Kuasong dalam setiap usaha dan pekerjaan. Demikian juga berdoa untuk keluarga Koindra. Tuhan berkati sertai keluarga Koindra dan keluarga CMI yang apa yang menyupi sertai semua, dan keluarga Topo yang setiap hari saat ini sama Tuhan dalam segi pemasukan. Kami berdoa kiranya Engkau Tuhan yang boleh memulihkan keadaan ekonomi kembali. Apapun yang menjadi pergumulan dalam keluarga besar Koindra dan usaha, dan kiranya mereka tetap berharap kepada Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh jemaat yang kami kasihi yang ada di Pos Lampung. Berdoa untuk Cenovi, untuk orang tua kami, Susu Hermansyah, rencana juga untuk pembatan ke Palembang. Tuhan berkati semuanya yang ada, yang sedang juga berkomunikasi dengan dokter yang ada di Palembang, dan kiranya semuanya boleh nantinya berjalan dengan baik. Untuk orang tua kami Tuwiri, Tuhan berkati kesehatannya, yang keseharian juga di Toro, Tuhan tolong. Demikian juga untuk Kopilip dan Ceketin, serta juga mereka kudat. Kami akan percaya bahwa ini pun Tuhan akan selalu memberkati Novi dalam setiap pekerjaannya. Tuhan yang mampu dia, kira imannya terus bertumbuh di dalam Tuhan. Demikian juga berdoa untuk keluarga Koandi, berdoa untuk Cianita, adik kami dan Pan, untuk orang tua kami Ahul. Caranya juga orang tua kami hatinya tetap kepada Tuhan, dan kami berdoa apapun pergumulannya dalam kerinduannya, dalam doanya untuk anak cucu dan menantunya, caranya kami menjawab bagi dia. Koandi dalam pekerjaannya, kesehariannya, kiranya boleh menjadi berkat baik bagi setiap orang yang dia temui, bahkan dalam keluarganya sebagai kepala keluarga. Demikian kami berdoa juga untuk Kobili, Tuhan sertai berkati juga Kobili dalam sertanya di Lampung ini, sertai mampukan, dan Sri Kameliam yang ada di Palembang saat ini sudah mulai membuka juga untuk bimbel. Tuhan sertai juga, dan semangat dalam melayani sebagai majelis di GKK. Tuhan tolong keluarga Billy, apa di kerinduan dalam keluarga hamba masyarakat semuanya kepada Tuhan. Dan kami berdoa juga Bu Deli, keseharian bekerja di kantor dengan kemampuan sangat, walaupun dalam berbagai kesibukan, karena Tiali tetap juga mengandalkan Tuhan, tetap menyerahkan semua pergumulan kepada Tuhan. Demikian kami berdoa juga untuk Cemeli, serta juga keseharian bekerja di kantor dalam segala kesibukan, tanggung jawab di pekerjaan boleh dikerjakan dengan penuh sukacita, kiranya tetap juga berserah kepada Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan, keluarganya kiranya pembuktian juga. Demikian berdoa berkati adik dan keluarganya,
dan bengkelnya kesehariannya yang dikerjakan. Kokisun dagangannya Tuhan berkati juga dan semua kerinduan-kerinduannya. Ibu Fatima adik kami Soling ada di Jakarta dalam pengobatan. Terus Engkau yang memberkati dan menyertai. Ko Abun bersama dengan anak-anak yang ada di toko, Tuhan berkati juga toko walaupun saat ini mengalami yang belanja yang begitu tidak banyak. Kami berdoa kiranya Engkau Tuhan yang boleh membuka jalan berkat-Mu bagi keluarga Ko Abun. Demikian kami berdoa juga untuk keluarga Yamoy, kiranya Engkau juga menolong, sertai bersama dengan Susuk setiap hari. Buka toko di Nata, Tuhan Yesus yang menyertai mereka. Apapun yang menjadi kerinduan buat anak cucu dan menantu, kiranya juga Engkau yang membuka jalan bagi mereka Tuhan. Demikian hamba-Mu berdoa untuk keluarga besar yang ada di Nias, Cakusun Tunita yang lagi kuliah di Gunung Silis, sertai dia dalam persiapan semester yang baru. Dana-dana yang kami butuhkan dalam perkuliahannya, kiranya juga Engkau boleh mencukupi semua lewat kami dalam setiap pekerjaan kami. Berdoa juga untuk berkat pekerjaan di kantor dan mama dan bapak yang ada di rumah. Demikian juga untuk keluarga besar yang ada di Nias, Kau Tuhan Yesus menolong mereka baik dan pelayan dalam keputusan pekerjaan dan apapun yang menjadi pergumulan kehidupan mereka. Engkau Tuhan dalam bagi mereka. Demikian berdoa juga untuk Heri bersama dengan Om Talu yang ada di Sidingkalang. Tuhan sertai juga keluarga Om dan Heri dalam pekerjaannya. Yanti dalam pelayanan di Kalimantan, Tuhan sertai, Tuhan tolong dia melayani Tuhan dalam masa-masa mengakhiri pelayanannya. Demikian juga untuk adik Anu dalam pekerjaannya, Tuhan yang melindungi, yang menolong dia. Masa depannya dan kesehatannya kami sungguh percayakan tangan-Mu. Demikian juga untuk Mama bersama dengan kami di tempat ini, sertai dia juga dan kesehatannya, apa permulanya lewat setiap doa-doanya bagi kami anak-anaknya, kerinduan-kerinduannya, kiranya juga Engkau boleh mengabulkan lewat setiap doa-doanya Tuhan. Demikian juga untuk Feby dalam persiapan untuk sekolahnya di tempat ini. Demikian juga untuk Yamo, Tuhan tolong sertai dia juga bersama dengan kami. Khusus untuk istri hamba-Mu juga yang sedang hamil, kami menantikan persalinan. Kami yakin dan percaya waktu Tuhan yang terbaik bagi kami. Tuhan berikan kesehatan terus apapun yang kami butuhkan, dan tempat nanti Tuhan juga boleh menolong dan menyediakan semuanya. Mampukan kami melayani Tuhan di Pos Lampung ini dalam segala keterbatasan kami. Tuhan tolong kami boleh melayani-Mu, menjaga jiwa-jiwa dalam memuliakan nama Tuhan. Istirahat kami pada malam hari ini kami serahkan tangan-Mu. Esok hari kami percaya kami boleh bangun dengan penuh sukacita dan berkat-berkat Tuhan yang baru kami nikmati dalam hidup kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Bapa. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam, selamat istirahat Bapak Ibu Saudara. Besok jam 20.30 WIB kita ketemu lagi dalam persekutuan doa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.